Hello student, good morning. Let's start the lesson, open page 7. Mari buka halaman 7. Nanti dilihat di HP-nya, halaman 7 dalam buku digital kita, e-book kita. Unit 2 numbers, kita akan mengingat lagi tentang angka-angka. Oke, repeat after me. Kita sudah belajar di kelas 3 tentang angka, tapi kita akan belajar lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 51, 52, 53, 54. Langsung saja PR kita dari bilangan 70 sampai 100. Oke, buat seperti ini. Misalnya 71 sama dengan 70, 70 adalah 70. 1 apa? 1. Berarti 71. Terus yang keduanya misalnya 72. 70 apa? 70. Berarti 70. 2. Selanjutnya 73. 70. 73. Oke, kerjakan dari PR-nya dari 70 sampai dengan 100. Oke, next, open page 8. Grammar focus. Grammar focus ini, grammar ini artinya tata bahasa. Kita akan belajar tata bahasa dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu ada namanya tata bahasa. Jadi kalau bahasa-bahasa misalnya di sana ada apel. Jadi there is satu apel, there is an apple. Jadi kalau misalnya bahasanya kaku saja, there apple. Jadi kita akan belajar hari ini tentang there is and there are. Jadi apa bedanya nanti kita akan belajar ya. There is and there are. Jadi grammar fokus kita hari ini tentang pemakaian kata there is and there are. Nah, there is kalau bahasanya itu artinya di sana atau di situ. Tapi apa bedanya dengan there is dan dengan there are? Perhatikan, there is penggunaannya adalah for singular noun. Artinya untuk kata benda tunggal. Perhatikan sekali lagi, bisa dicatat. Kata benda tunggal. BT, ya benda tunggal. Atau jadi singular itu tunggal. Noun itu kata benda. Jadi kata benda tunggal. Jadi untuk pemakaian kata benda tunggal. Oke, contohnya. Perhatikan sebelum contoh perhatikan. It's usually marked with a or an before noun. Jadi biasanya ditandai dengan penggunaan kata a atau an. Nanti Pak Im akan jelaskan penggunaan kata a sama an. Contohnya, example, there is a whiteboard in the classroom. There is, perhatikan ya, a whiteboard in the classroom. Artinya there is itu berarti di sana ada sebuah papan tulis di kelas, in the classroom. Terus kata kedua, there is an apple in the refrigerator. Jadi di situ
Ada sebuah apel di kulkas. Ada sebuah apel di kulkas atau ada sebuah papan tulis di kelas. Apa bedanya dan an? Perhatikan, yang gampangnya begini saja. Oke, pemakaian kata a, pakai a atau pemakaian kata a dalam bahasa Inggris itu untuk kata-kata benda dengan huruf awalan huruf mati. Huruf mati itu seperti C, B, D. Oke. Terus kalau huruf dan seterusnya K, L, M, N, T, V, W, X, Y. Nah, itu pemakaian kata A untuk huruf-huruf mati. Terus pemakaian kata an untuk huruf-huruf hidup atau vowel. Huruf hidup itu A, I, U, I, O. Oke, itu huruf vowel, huruf-huruf hidup. Jadi misalnya contoh kata-kata benda dengan huruf hidup yang A, I, U, E, O-nya depannya ya eraser. Ini penghapus, depannya I atau E. Apel, depannya E atau A, apple. Telur. Oke. Telur itu egg. Perhatikan huruf depannya E atau I dalam bahasa Inggrisnya. Jadi an egg, bukan a egg. Ini salah. Jadi kata an digunakan untuk kata-kata benda yang huruf depannya itu menggunakan vowel atau huruf hidup. An apple, bukan a apple. Perbedaannya lihat, sudah ini huruf hidup tambah huruf hidup lagi. Nah, ini salah. Tapi menjadi an apple, an eraser, an ink. Oke, next. Penggunaan there are for plural noun. Jadi kata benda bentuk jamak. It always marked with suffix s or is after noun. Example. Jadi biasanya digunakan untuk ada tambahan s atau s setelah kata benda. There are 10 balls in the yard. There are 2 watches in my bed. Jadi kalau bendanya cuma satu menggunakan a atau n. Kalau bendanya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 itu menggunakan akhiran s atau es. Perhatikan sekali lagi, kalau bendanya satu, misalnya satu meja, satu buku, itu pakai sama n. Tapi kalau lebih dari satu, misalnya 2 apel, berarti tambahkan s karena dia sudah ada huruf e-nya. Terus watch, ya kan, melihat, nggak ada huruf vowelnya, berarti tambahkan huruf s. Itu yang gampangnya. Jadi misalnya penggunaan kata mangoes. Two mangoes. Tambahkan huruf S. Oke, jadi there are itu untuk pemakaian kata there are untuk yang barang lebih dari satu. Lebih dari satu. There is hanya satu. Oke. Terima kasih anak-anak. Selesaikan PR-nya di halaman 7 tadi tentang number. Jadi ini saja materi tentang grammar fokus. Nanti minggu depan kita akan perdalam lagi. Tuhan Yesus memberkati.